إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Segala puji marilah kita sanjungkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas segala nikmat yang dilimpahkan, yang utamanya nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat ihsan. Ketiga nikmat pokok yang seringkali disebut sebagai usuluddin di dalam Islam adalah merupakan kenikmatan yang teramat besar yang tiada bandingan, tiada tara dalam kehidupan ini. Jika dibandingkan seseorang memiliki seluruh harta sepenuh bumi dan langit ini pun tanpa dia mengimani Allah, maka tiada artinya kehidupan itu karena tidak bersyukur atas nikmat Allah berupa Islam ini. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan atas Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang senantiasa ittiba' li sunnatihi ila yaumiddin. Amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi taqwallah. Kami wasiatkan pada diri kami dan kaum muslimin, mari senantiasa kita tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah merupakan puncak prestasi hidup manusia di dalam mengawal keimanan dan keislaman mereka, mengawal keimanan keislaman kita, dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Banyak yang kita dengar dan yang kita rasakan di akhir-akhir ini, bahkan sebagian dari umat Islam itu sendiri yang meragukan kehebatan dan kekuatan daripada manhaj Rasulullah SAW dan para anbiya wal mursalin sebelumnya. Kalau perihal ibadah mahdhah seperti halnya salat, kita semuanya sudah sepakat dan sangat ramai kita mengkaji bagaimana metode dan tata cara dalam salat itu yang terkenal dalam istilah fikih disebut dengan kaifiyatus salat, kaifiyah saum, kaifiyah zakat, kaifiyat haji dan lain sebagainya. Namun ada hal yang boleh dikatakan hampir luput daripada kedisiplinan bagi umat Islam ini untuk merawat dan menjaga sesuai dengan makna takwa adalah memelihara dengan sebaik-baik pemeliharaan, yakni mafhum atau pemahaman terhadap yang dinamakan kepemimpinan yang biasa di dalam ilmu Islam ini, ilmu dinul Islam ini disebut dengan manhaj atau sunnah daripada Rasulullah SAW. Apakah kita ragu dengan apa yang Allah SWT nyatakan? Sungguh telah ada pada diri utusan Allah itu suri teladan yang terbaik. Tepat ayatnya dalam surat Al-Ahzab ayat yang 21.
Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri utusan Allah itu suri teladan yang terbaik. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Bagi siapa orang yang mengharapkan akan keridhaan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala serta ampunannya, dan mengharapkan akan balasan Allah, kenikmatan di kehidupan akhirat nanti. Dan mereka itu banyak menyebut Allah. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Mari sejenak kita berpikir kembali. Metode yang dibawa oleh manusia sekarang dalam urusan kepemimpinan, mereka telah jauh meninggalkan metode atau manhaj Rasulullah SAW itu. Apa yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala tidak berubah, para ikhwan kaum muslimin hamba Allah sidang Jumat rahimakumullah. Tapi apa yang dari manusia seringkali berubah-ubah. Kita sudah pernah menyaksikan melalui sejarah yang ditayangkan lewat firman Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an, bagaimana kisah orang-orang yang ingin berkuasa dalam kehidupan ini, seperti halnya Namrud. Mereka sudah memimpin manusia dengan cara yang batil. Lalu Allah Subhanahu wa taala hendak menggantikan kepemimpinan itu sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Tergambar jelas dalam Al-Qur'an surah As-Saff ayat 9. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Sering kami sampaikan bahwa ayat yang senada ini 3 kali berulang dalam Al-Qur'an, meski hanya berbeda daripada ujung ayatnya. Ini menandakan bahwa ayat ini sangat urgen untuk selalu difahami dan diamalkan oleh umat Islam akhir ini atau umat akhir zaman ini. Dia Allah yang telah sengaja mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk, yaitu berupa kitab Allah Al-Quran, dan menegakkan dinil haq, yaitu agama yang hak, yaitu al-Islam. Korelasinya antara al-huda dan dinil haq itu sangat jelas. Tidak bisa dipisahkan antara petunjuk yang jelas berupa Al-Quran dengan menegakkan agama yang hak. Kalau sudah itu ditegakkan agama yang hak, maka apa yang diinginkan Allah akan terlaksana dengan sebaik-baiknya. Untuk apa Allah memberikan 2 hal ini? Liyudhhirahu 'ala dini kullihi, agar Allah memenangkan agama Islam ini dari seluruh agama bikinan manusia. Walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrikin akan menjadi benci. Kepemimpinan raja-raja dimulai dari Namrud yang dikisahkan dalam Al-Quran itu sudah digeser kepemimpinannya secara jelas oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dimulai dari Babilonia di Irak sekarang ini, para hamba Allah sekalian. Kenapa perlunya Allah SWT untuk menggantikan itu? Supaya manusia tidak hidup bergelimang dosa, tidak berada dalam kezaliman yang terus-menerus, yang turun-temurun. Begitu pula dengan diutusnya Nabi Musa alaihissalam di tengah-tengah kekuasaan orang yang sudah ada di atas menara gading, yaitu Fir'aun di Mesir, menguasai sungai Nil. Sungguh ini adalah merupakan, apabila dialiri dengan proses perdagangan, maka dia menguasai sebelahan dunia ini dengan kekayaan dan harta benda yang banyak. Tapi karena kekuasaan Fir'aun itu adalah kekuasaan hawa nafsu, dari undang-undang yang dibuat berdasarkan hawa nafsu dia, dari kitab yang dibuat oleh hawa nafsu mereka, maka Allah Subhanahu wa taala menggeser kepemimpinan yang zalim, yang batil itu dengan kepemimpinan Islam yang tidak pernah berubah. La tabdila li khalqillah walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Tidak pernah berubah apa yang datang dari Allah, apa yang diciptakan Allah berupa agama Islam ini. Seluruh para nabi semuanya bersama-sama menegakkan agama ini, tidak pernah berselisih, tidak pernah berbeda manhaj dan metodologinya, para hamba Allah kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Maka Fir'aun yang angkara murka ditenggelamkan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah matikan yang namanya Raja Namrud, penguasa di Babilonia, penyembah berhala itu dengan sedemikian hina, yaitu hanya dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala
lalar di dalam hidungnya, dan dia mati dengan membanting-banting kepalanya sendiri. Naudzubillah min dzalik. Ikhwatal iman azanillah wa iyyakum. Dan terakhir sekali adalah periodisasi Nabi Muhammad SAW diutus Allah sebagai pemimpin besar seantero alam ini. Tentunya orang kafir, orang musyrikin, orang munafik akan menyanggah kalimat ini, bahwasanya beliau adalah pemimpin besar dunia yang dikerdilkan oleh orang-orang kafir, yang dikerdilkan oleh para orientalis, yang mereka selalu mengatakan dan memojokkan bahwasanya kepemimpinan Nabi Muhammad SAW adalah sekitar Haramain, sekitar Makkah dan Madinah. Ini sungguh hal yang sangat picik pemikiran semikian ini. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah nyatakan, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Sungguhnya kami sudah mengutus engkau Muhammad, yaitu menjadi rahmat bagi seluruh manusia, memberikan kabar gembira dan menyampaikan berita ancaman. Kabar gembira untuk orang yang mengimani syariat Allah SWT, dan kabar ancaman bagi mereka orang-orang yang sengaja mengkafiri, mengingkari ajaran Allah SWT. Walakin aktsaran nasi la ya'lamun, akan tapi kebanyakan manusia ini tidak mengetahui. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, secara nyata Allah SWT sudah gambarkan bagaimana perbedaan metodologi dan manhaj. Kita sendiri ini yang sudah sungguh terkecoh karena kita terpengaruh oleh duniawiah semata. Kaum muslimin, bahwa ketahuilah bahwa kepemimpinan yang berdasarkan dari hasil rekayasa otak manusia, hasil dari karena mengikuti banyak manusia, yang mesti sudah ditentang oleh Allah SWT. Allah nyatakan di dalam Al-Quran, tepatnya dalam surat Yunus ayat yang ke-121. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qul lil ladzina la yu'minuna a'malu 'ala makanatikum. Dan katakanlah wahai Muhammad kepada mereka orang-orang yang tidak beriman itu, berbuatlah kalian sebagaimana apa yang kalian inginkan, sesuai dengan kedudukan dan metode yang kalian inginkan. Inna amilun, ketahuilah sungguhnya kami pun berbuat sesuai dengan cara kami dan manhaj yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita melewati saja ayat ini kaum muslimin? Padahal ini adalah ayat yang menjadi furqan yang nyata antara kepemimpinan yang mengikuti pola, mengikuti suara orang banyak atau suara mayoritas dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sudah wahyukan. Maka kita ini bukan pengikut orang-orang yang menjunjung tinggi suara mayoritas untuk menentukan kebenaran. Kita ini dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk berpegang kepada yang benar meskipun hanya sebagian manusia yang mengikutinya. Qulil haqqa walau kana murran, berkatalah yang hak meskipun pahit untuk didengarkan orang-orang, terutama orang-orang musyrikin, orang-orang yang fasik, orang-orang yang zalim. Kaum muslimin hamba Allah sidang Jumat rahimakumullah, maka jelas sesungguhnya bagi kita, kenapa dengan silih bergantinya para nabi Allah utus tiada lain untuk dimenangkan Islam ini daripada ajaran-ajaran ismu-ismu atau pemahaman-pemahaman, termasuk adalah pola-pola kepemimpinan yang mengikuti hawa nafsu, supaya tumbang semuanya, digantikan oleh kepemimpinan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala berupa wahyu yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man wala. Amma ba'du. Usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, pada khutbah yang kedua ini Rasulullah SAW telah bersabda,
alaikum bisunnati, wajib atas kalian itu untuk terus menerus mengikuti sunnah aku, wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnah yang ditegakkan pula oleh khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Khulafa itu artinya khalifah-khalifah, maknanya adalah pengganti-pengganti kepemimpinan Rasul. Ar-rasyidin yaitu jamak daripada kata ar-rasyidah, yang lurus. Al-mahdiyyin yaitu jamak daripada kata al-mahdi, jamaknya al-mahdiyyin, yaitu pemimpin-pemimpin, khalifah-khalifah yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang wajib kita ikuti. Jangan sampai kita terpleset, terpengaruh oleh pola-pola fikir dari barat, teori-teori yang sekarang ini sangat dijunjung tinggi manusia, teori demokrasi yang sangat merajai di dalam kehidupan manusia, padahal teori itu adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak ada artinya. Yang benar adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran dari Tuhanmu, maka jangan kalian ragu dengan kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dengan hidayahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.